Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menegaskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki niat untuk memilih pemimpin Iran berikutnya. Dipilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menjadi halangan bagi ambisi Amerika Serikat untuk menguasai rezim Iran saat ini. Meskipun begitu, Donald Trump tetap berniat untuk menguasai rezim Iran dengan cara memilih pemimpin Iran berdasarkan kehendaknya. Dan hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt bahwa Donald Trump ingin memilih pemimpin Iran yang siap bekerja sama dengan Amerika Serikat. In Iran, you're doing over there is. I think the president obviously believes the United States wants to have someone in leadership position in the Iranian regime that will be much more favorable, that will be willing to work with the United States, that will no longer chant death to America. These would obviously be good, common sense things for the United States and for our allies. And I think that's what the president meant when he spoke with Reuters. Ya, regime change versi Trump di Iran dipertentangkan oleh negara-negara pendukung Iran dan sejumlah negara Eropa. Sejumlah negara lain seperti Inggris juga tidak mendukung regime change dengan cara saat ini. Sementara di dalam negeri Iran, pasukan IRGC juga mendapat perlawanan dari resistance para pendukung Pahlavi. Seberapa besar peluang niatan Trump tersebut dan bagaimana Iran akan mempertahankan diri? Kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman. Selamat sore, Bu Dina. Selamat sore, Mas David. Ya, kalau kita lihat ini regime change ini di wilayah Timur Tengah, ya ini sudah sering terjadi beberapa waktu-waktu sebelum-sebelumnya, dan bahkan kalau di Iran tahun 1953 pada saat itu Mossadegh ya, dan itu memang melibatkan rata-rata melibatkan Amerika, kemudian juga NATO. Apakah Anda melihat ini akan juga terjadi pada Iran atau Anda masih melihat bahwa ini ada potensi Iran masih akan memenangkan perang ini? Baik, kalau kita melihat sejarah bagaimana penggulingan rezim terjadi di negara-negara Timur Tengah, itu umumnya ada dukungan dari dalam negeri. Misalnya kita ingat Mesir 2011, kemudian Tunisia 2011, itu kan memang rakyat di kedua negara itu berdemonstrasi luar biasa ya, besar untuk ini ya menentang pemerintah mereka saat itu. Tapi kalau yang terjadi di Iran justru sebaliknya ya. Yang terjadi sejak 28 Februari ketika Ayatollah Khamenei itu dibunuh oleh Amerika Serikat dan Israel, sampai hari ini itu rakyat Iran justru turun ke jalan setiap malam memenuhi lapangan-lapangan justru untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah dan dukungan untuk terus melakukan perlawanan kepada Amerika Serikat dan Israel gitu ya. Jadi situasinya berbeda sekali dari sisi ini ya, dari sisi domestiknya, masyarakatnya. Tapi kalau dari sisi domestiknya itu kan juga ada perlawanan dari dalam, dari pendukungnya para Pahlavi gitu ya. Ada resistance di sana. Bahkan gambar-gambar terakhir itu mereka menembaki IRGC gitu. Yang berita tentang penembakan terhadap IRGC itu saya pikir belum tervalidasi, tapi kelompok-kelompok yang mendukung Syah itu justru sebenarnya diaspora Iran ya, jadi tidak di dalam Iran. Dan dengan turun ke jalan yang orang-orang yang pro pemerintah itu sebenarnya juga membuat ruang gerak, kalaupun ada gitu ya orang-orang yang menginginkan penggulingan rezim, itu ruang geraknya jadi semakin sempit gitu ya, apalagi dalam kondisi siaga penuh seperti sekarang. Ya sulit dibayangkan mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu yang diberitakan di beberapa media ya. Tapi kalau di luar, ya memang diaspora Iran itu banyak sekali yang justru menyatakan dukungan kepada Syah, keturunan Syah Iran yang dulu. Dan juga kalau kita lihat bagaimana Iran masih terus melakukan serangan ke beberapa negara Teluk, ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk dan juga ke Israel, itu menunjukkan bahwa pemerintahnya itu masih intek ya, masih berfungsi dengan baik, sama sekali tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan akan ada ini ya keruntuhan rezim. Ini kondisinya jauh berbeda dengan kalau kita melihat situasi pada masa Arab Spring ya, di 2011, 2012 ketika ada rezim-rezim yang terguling waktu itu. Ya, kalau kita lihat memang rezim-rezim yang sebelum-sebelumnya juga akhirnya juga terguling
dan itu memang dipengaruhi oleh ada CIA juga yang masuk melalui masyarakatnya begitu ya. Artinya ada pergerakan yang di bawah tanah gitu yang kita nggak ngelihat, tahu-tahu terguling aja begitu. Termasuk di Irak juga demikian. Tapi kalau kita melihat apakah ini memang kemudian akan cukup cukup kuat begitu, mengingat bahwa negara-negara sekitar sudah mulai diserang dan mereka juga sudah mulai gerah karena Hormuz ditutup. Dan ada kemungkinan bisa saja, artinya ketika mereka juga terancam energinya dan semuanya itu, mereka bisa kemudian juga jadi menyerang balik begitu ke Iran. Ya, kemungkinan negara-negara monarki Teluk itu menyerang Iran itu ya ada gitu, dan mereka juga sudah menyatakan terus terang juga ya menyatakan kecaman dan mengancam akan menyerang. Tapi kalau kita melihat bagaimana negara-negara Teluk itu kan militernya sangat bergantung pada Amerika Serikat ya. Senjata-senjata yang mereka punya, jet tempur yang mereka punya itu impor dari Amerika Serikat. Dan sekarang ini sudah 4 pekan perang itu justru Amerika Serikat betul-betul sangat kekurangan amunisi, sehingga justru pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Teluk sekarang sudah 13 ya. New York Times hari ini memberitakan sudah 13 pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk itu tidak berfungsi lagi. Artinya kemungkinan negara-negara Teluk ini melakukan perlawanan kepada Iran itu kecil sekali. Bahkan juga ada perubahan posisi dari Qatar ya. Qatar hari ini juga sudah memberikan pernyataan Menlunya bahwa iya, pernyataannya itu sangat menunjukkan bahwa mereka ingin berbaik-baik dengan Iran. Jadi menyinggung bahwa Iran, bangsa Persia dan bangsa Arab itu sudah ribuan tahun hidup bersama, berdampingan, sehingga lebih baik ini situasinya diselesaikan dengan persahabatan seperti itu. Dan kemudian pernyataan ini bersamaan dengan ternyata Iran sudah tidak lagi melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar sejak tanggal 19. Artinya justru kemungkinan adalah negara-negara Teluk ini bersikap rasional. Yang tadinya kan nggak rasional, membiarkan ada negara asing bikin pangkalan militer di negara mereka, kemudian bahkan menggunakan pangkalan militer itu untuk menyerang negara lain. Itu kan sama sekali tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka sebenarnya. Tapi sekarang justru dengan situasi seperti saat ini, ketika ekonomi semakin menjadi sulit buat mereka, pilihannya justru bersikap rasional. Bersikap rasional artinya tidak lagi membiarkan Amerika Serikat menggunakan tanah mereka untuk melakukan serangan ke Iran, sehingga Iran juga tidak akan melakukan serangan ke wilayah tersebut gitu ya. Dan kalau itu serangan saling serangnya tidak terjadi lagi, artinya penerbangan bisa dibuka lagi, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan lagi seperti yang sudah terjadi di Qatar ya. Sejak tanggal 24 di Qatar sudah beroperasi lagi semuanya ya, kegiatan ekonomi, pendidikan, perkantoran dan lain-lain. Baik, kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini kan begitu banyak narasi ya. Nanti Trump bilang apa, lalu kemudian Iran juga bilang apa begitu. Ini saling banyak narasi yang dibangun begitu. Nah, yang kita tahu dan kita dengar bahwa ada dari Amerika bilang kita sedang bernegosiasi, kita sedang berbincang gitu ya. Mungkin Qatar juga sudah melakukan soft diplomasi begitu. Tapi kemudian Iran membantah bahwa ada diplomasi itu tadi untuk dengan Amerika, dan bahkan dengar-dengar ini juga Rusia ada di belakangnya Iran nih sekarang ini. Nah, seberapa besar kalau Anda melihat bahwa ini akan justru berujung pada satu keadaan di mana perang besar nggak terhindarkan? Ya, kalau diplomasi di balik layar atau back channel diplomasi, saya pikir itu sudah terjadi, tapi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran ya. Tapi dari negara-negara Teluk atau negara lain yang berusaha mendekati Iran. Antara Qatar dan Iran, saya pikir ketika sudah terbuka sekali ya, pernyataan dari Menlu Qatar sudah kelihatan berubah sekali nadanya, itu menunjukkan bahwa ada back channel diplomasi di antara kedua negara ini. Artinya gini,
nih negara-negara akhirnya mementingkan kepentingannya sendiri ya. Jadi bypass tidak lewat Amerika Serikat tapi langsung menghubungi Iran untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, sekarang pernyataan Trump yang mengklaim adanya negosiasi kemudian dibantah oleh Iran. Pertama dari Trump sendiri mengapa tiba-tiba menyatakan ada negosiasi kemudian menunda serangan 5 hari. Saya pikir ini untuk mengurangi tekanan ekonomi karena setelah Trump mengatakan demikian kan harga minyak turun sedikit, harga saham naik gitu ya. Saya pikir ini salah satu cara Trump untuk mengurangi beban berat ekonomi ini. Tapi juga dari pihak Iran ketika mengatakan tidak ada, akhirnya kan berubah lagi harga pasar gitu ya. Nah, apakah Iran tidak ingin perang berhenti? Justru Iran itu inginnya perang berhenti, itu yang disampaikan oleh para pejabat Iran ya, tapi nggak mau gencatan senjata. Jadi penghentian perang dan gencatan senjata itu sesuatu yang berbeda. Kalau gencatan senjata kita lihat bagaimana 15 poin proposalnya Trump ya yang disampaikan lewat Pakistan itu kan hanya gencatan senjata saja, artinya sementara saja berhenti, tapi kemudian ya sangat mungkin Amerika Serikat dan Israel akan menyerang lagi. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Iran. Iran maunya berhenti perang, betul-betul berhenti dan ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Nah kemudian kan pertanyaannya dengan cara apa ada jaminan itu? Nah jaminannya itu adalah Amerika Serikat keluar dari Timur Tengah. Itu yang pilihan yang ditawarkan oleh Iran. Mungkin muncul keraguan bagaimana mungkin Amerika Serikat mau keluar gitu ya. Kalau menurut saya kalau kita lihat sejarah Amerika Serikat selama ini ya mungkin saja keluar ya. Bagaimana Amerika Serikat keluar dari Vietnam, keluar dari Irak di 2011, keluar dari Afghanistan setelah 20 tahun menduduki Afghanistan. Jadi dan itu terjadi karena memang biaya sudah terlalu berat ya. Misalnya Afghanistan 20 tahun itu Amerika Serikat sudah mengeluarkan sangat banyak uang, tapi situasinya tidak terkendali juga, akhirnya keluar juga. Saya pikir sekarang juga sangat mungkin ketika Amerika Serikat sampai pada titik ketika ya tidak bisa lagi terus-menerus berdarah-darah secara ekonomi ya. Sekarang kan APBN-nya terkuras habis untuk membiayai perang ya. Sangat mungkin kemudian Amerika Serikat keluar. Cuma saat ini sedang dicari, saya pikir ya, sedang dicari cara untuk keluar tapi dengan tetap mempertahankan wajahnya gitu ya, mempertahankan citranya. Baik. Di titik ini saya pikir kenapa Trump kemudian tiba-tiba menyatakan ada negosiasi dan lain-lain. Karena memang dia berharap bisa berhenti perang tapi tidak menunjukkan kekalahan. Baik, semuanya ingin berhenti perang, tapi mungkin juga ada tujuan yang masih dikejar barangkali ya. Jadi kita tahu bahwa selalu ketika regime change dikejar di Timur Tengah, pasti karena memang ujung-ujungnya ada soal minyak lah, penguasaan wilayah dan sebagainya. Nah Bu Dina, kita simak dulu informasi berikut ini ya. Ini diduga propaganda terjadi di media sosial menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Animasi Lego menunjukkan kisah Trump yang mengambil keputusan menyerang Iran. Ya, inilah animasi Lego yang diduga menggunakan teknologi kecerdasan buatan menggambarkan Donald Trump mengambil perjudian keputusan menyerang Iran. Dengan penuh ketegangan, animasi menggambarkan Trump ingin membawa Amerika great again. Bendera Amerika Serikat dan Israel pun dihadirkan yang menargetkan serangan ke Iran. Ya, ini dalam video menunjukkan kerugian yang dialami Israel dan Amerika Serikat, di mana sejumlah pangkalan Amerika Serikat hancur seperti tadi yang dibahas, dan juga ada sejumlah kota diserang dan juga pasukan yang dikorbankan. Serangan berdalih menjaga demokrasi, namun berkaitan dengan minyak dunia menjadi narasi dari video ini. Dan dari video terlihat Trump terdesak dengan sejumlah persoalan termasuk Epstein File. Sementara Iran masih konsisten dengan pemimpin Khamenei, digambarkan dalam animasi Khamenei again. Ya Bu Dina, ini menarik sekali ya. Kalau dulu kan propagandanya caranya mungkin jalur darat atau informasi yang kabar burung dan sebagainya. Sekarang nih menggunakan AI, menggunakan internet seperti ini. Bagaimana Anda melihat Iran menggunakan animasi-animasi seperti ini untuk propaganda ke seluruh dunia?
Ya, Iran ini selama ini kan memang dikenal punya industri perfilman yang sangat bagus ya, dan sudah banyak mendapatkan penghargaan internasional dan industri filmnya itu betul-betul didukung oleh negara ya. Dan saya pikir karena memang Iran itu sudah mempersiapkan diri sejak lama, sehingga dari sisi propaganda pun juga sudah dipersiapkan. Terlihat ini kan bukan hal yang dadakan ya, tapi mereka sudah ada timnya, sudah siap mengantisipasi segala sesuatunya, sehingga dalam waktu yang singkat itu sudah banyak sekali ya film-film ala Lego ini keluar ya. Bahkan sejak di minggu pertama perang itu sudah bermunculan film-film untuk menunjukkan kekuatan Iran. Ini tujuannya itu ada dua. Yang pertama memberikan semangat untuk rakyat Iran sendiri, dan keluar itu menunjukkan kepada dunia bahwa Iran punya kekuatan, dan kepada Amerika Serikat dan Israel itu untuk memberikan efek deterrence ya, menggetarkan lawan gitu ya, berusaha untuk membuat lawan merasa gentar. Dan yang menarik buat saya adalah ya betul tadi kata Mas David, di perang itu selalu ada propaganda ya, tapi Iran itu sepertinya sudah lebih maju lagi menggunakan film-film yang sangat populer ya, artinya mudah diterima oleh publik. Karena Lego itu kan sudah familiar ya, orang-orang sedunia sudah familiar dengan film-film Lego, dan itu dimanfaatkan, dan juga ada kartun-kartun juga dipakai. Ya ini menunjukkan bahwa Iran itu mempertimbangkan semua hal dalam perang ini, tidak hanya senjata tapi juga propaganda dan juga diplomatik, tekanan ekonomi dan lain-lain. Baik, Bu Dina, mungkin singkat saja, Anda melihat jadi ada regime change ini, yang niatan Trump ini adalah sebuah keniscayaan, atau ini mustahil Anda melihatnya terjadi pada saat kali ini? Iya. Begini, kemenangan dalam perang itu adalah tercapainya tujuan politik yang dinyatakan di awal perang. Nah, deklarasi Trump di tanggal 28 Februari itu memang regime change, sehingga selama regime change belum terjadi, maka Amerika Serikat nggak bisa mengklaim kemenangan. Nah, ini juga yang kemudian dipertahankan oleh Iran. Kalau sampai terjadi regime change di Iran, berarti Iran kalah. Karena itu mereka betul-betul menggalang solidaritas nasional, dan ini juga sebenarnya terkait dengan budaya Iran sendiri ya. Ini lembaga think tank Amerika Serikat sendiri, Brookings Institution itu sejak lama sudah menyatakan bahwa sulit melakukan regime change di Iran. Karena apa? Karena budayanya, nasionalismenya itu tinggi sekali, sehingga meskipun mungkin sebagian dari mereka tidak menyukai pemerintah, tapi ketika sebagai bangsa, ketika diserang, mereka langsung bersatu dan melakukan perlawanan, sehingga ya menurut saya nyaris mustahil ya Amerika Serikat bisa mengupayakan regime change di Iran. Nyaris mustahil. Baik, terima kasih pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran, Ebrahim Zolfagari, memperingatkan negara Teluk untuk mengusir pasukan Amerika Serikat yang bersembunyi di sekitar pangkalan militer yang telah hancur. Rentetan serangan yang telah dilancarkan Iran berhasil menghancurkan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Akibatnya seluruh pasukan Amerika Serikat yang berada di pangkalan militer tersebut bersembunyi di sekitar area pangkalan. Tidak pandang bulu, juru bicara Korps Garda Revolusi Iran memperingatkan seluruh negara Teluk untuk mengusir pasukan Amerika Serikat yang bersembunyi di wilayah itu. توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله.